Ini akan menjadi the last episode Logika Duit Season 1. Di episode terakhir Logika Duit Season 1 ini, aku akan bahas tentang bagaimana para orang kaya di dunia itu menghasilkan uang dan tanpa privilege. Emang bisa ya? Nah, di sini aku bikin konten ini bukan untuk kita berimajinasi, tapi menyadarkan kita bagaimana cara mereka, para orang kaya, bisa menghasilkan uang agar kamu tidak terjebak dalam iming-iming menjadi kaya secara instan dalam semalam seperti lewat investasi bodong. Sebelum itu, jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Pertama, aku akan bahas bagaimana cara Elon Musk menjadi kaya. Kini Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia dengan harta kekayaan mencapai 3.600 triliun rupiah. Namun mayoritas kekayaan Elon itu bukan berbentuk cash, melainkan aset kepemilikan saham atas bisnisnya seperti SpaceX, Twitter, Boring Company, dan Tesla. Nah, dengan kekayaan yang sebesar itu, Elon juga masih punya utang loh senilai 114 triliun. Besar ya? Pertanyaannya, dari mana Elon bisa dapat uang cash kalau kayak begitu? Nah, beberapa kali nih Elon menjual saham Teslanya, yang berarti dia bisa dapat cash dari sana juga. Lalu nggak tahu ya, apakah jabatan Elon di beberapa perusahaannya itu juga dapat gaji atau enggak? Kalau nggak salah sih, kalau di Tesla gajinya tuh dalam bentuk opsi saham gitu. Cuman nggak tahu kalau yang lainnya. Nah, berarti kalau misalkan ada dapat gaji juga dari perusahaan-perusahaan lainnya, Elon bisa hidup dari sana gitu. Walaupun mungkin gajinya nggak besar-besar banget juga ya, karena kan dia yang punya bisnis, pasti dia juga akan hitung-hitung pengeluaran yang nggak mau dia kasih gaji yang gede juga ke dirinya sendiri, karena akan jadi beban pajak dan sebagainya. Nah, terus bagaimana cara dia bisa membangun kekayaannya menjadi seperti sekarang? Jawabannya adalah dia mengembangkan bisnis dan memutarkan uang dari hasil penjualan bisnisnya untuk membangun bisnis yang lain gitu. Jadi, ini kisah awalnya di tahun 95. Ketika era Trend.com populer di AS, si Elon ini bikin perusahaan semacam buku Yellow Page tapi dalam bentuk website, namanya Zip2. Dari situ, Elon ingin memberikan solusi agar orang bisa tahu di mana kedai pizza terdekat dan tujuan-tujuan perjalanan lainnya. Awalnya Elon bangun bisnisnya dengan modal patungan sekitar ratusan dolar AS bersama saudaranya Kimball dan juga temannya Gregory Khoury. Dari situ mereka beli direktori bisnis lokal dan memberikan akses gratis lewat website dengan menggunakan jasa perusahaan GPS bernama Navteq. Namun awal-awal bisnisnya dia cukup sulit karena harus menjaga cost tetap rendah hingga dapat investor. Apalagi waktu awal-awal tuh investor nggak terlalu tertarik dengan model bisnis yang ditawarkan oleh Zip2 ini. Elon dan Kimball pun terpaksa tinggal di kantor karena tidak mau keluar biaya apartemen yang cukup tinggi di Amerika. Sampai akhirnya mereka dapat pendanaan dari More Davidoff Ventures senilai 3 juta dolar AS pada tahun sekitar 96. Dan Zip2 pun dibeli Compaq pada tahun 99 senilai 300 juta dolar AS. Dari situ, Elon Musk mendapatkan jatah uang segar senilai 22 juta dolar AS. Nah, dari uang yang didapatkannya itu, Elon putar lagi dengan membuat bank digital bernama X.com pada tahun 2000. Namun perkembangannya X.com ini masih cukup kontroversi karena ada resiko keamanan yang dipertanyakan oleh penggunanya. Bisnis yang lebih possible justru layanan transfer tanpa perantara bank yang dibangun oleh Confinity lewat produknya PayPal. Di sini, Elon Musk bersama Peter Thiel pun memerger X.com dengan Confinity. Hasilnya, PayPal pun lahir. Namun, awalnya nama yang digunakan adalah X.com. Tapi, pengguna menilai kok aneh banget ya namanya X.com untuk transfer. Kurang mencerminkan brandnya gitu kan. Akhirnya, yang diputuskan adalah menggunakan nama produk dari Confinity, yaitu PayPal. Sampai akhirnya, PayPal pun dibeli oleh eBay pada tahun 2002. Di sini Elon dapat dana segar sekitar 100 juta dolar AS dari jatah penjualan tersebut. Nah, dengan uang besar itu akhirnya Elon mulai membangun mimpinya dengan mendirikan SpaceX pada tahun 2002 serta menjadi investor awal Tesla di sekitar tahun 2003 sampai 2005. Hingga ada drama dengan pendiri Tesla dan kini Elon Musk dikenal sebagai pemilik dan juga pendiri Tesla. Lalu, apakah Elon Musk bisa menjadi kaya seperti ini dengan privilege orang tuanya? Apalagi banyak kabar yang menyebutkan kalau ayah Elon Musk ini pemilik tambang zamrud di Afrika Selatan. Sehingga bisa dibilang Elon punya privilege dari bapaknya yang kaya tersebut. Tapi, pada 2022, Elon mengklarifikasi kalau dia itu nggak kaya-kaya banget.
Dan bapaknya tuh bukan pemilik tambang jamrut yang kaya banget di Afrika Selatan. Serta dia tuh hidupnya cenderung sederhana. Bahkan Elon menyebutkan bapaknya tuh sudah kehabisan uang pada tahun 90-an. Sehingga Elon dan kakaknya terpaksa memberikan bantuan finansial kepada keluarga besarnya di Afrika Selatan sejak saat itu. Jadi mirip-mirip generasi sandwich lah ya. Sehingga bisa dibilang apa yang dibangun Elon saat ini adalah tanpa dukungan finansial dari orang tuanya. Dan Elon jadi kaya juga karena pintar mengatur jumlah reward yang diberikan untuk dirinya sendiri dan juga memutar uang untuk bisnis lainnya agar bisa bertumbuh asetnya. Seperti ketika dia menjual Jeep tuh, dia sempat tuh kasih reward ke diri sendiri dengan membeli salah satu mobil sport. Tapi sebagian besar tetap diinvestasikan lagi untuk bikin bisnis yang baru. Hingga puncaknya, dia dapat uang besar dari penjualan X.com tersebut untuk mengembangkan kekayaan yang besar hingga saat ini. Kisah kedua juga berasal dari orang kaya, meski bukan sangat kaya seperti Elon Musk ya. Namun orang ini bisa menjadi kaya dan bisa pensiun dini serta menikmati hidup dengan keluarganya tanpa ada privilege sama sekali. Yaps, dia adalah Peter Lynch, salah satu fund manager terkenal pada medio 1970 hingga 1990-an. Dari berbagai sumber menyebutkan, saat ini Lynch diperkirakan memiliki kekayaan sekitar 6 triliun rupiah. Pertanyaannya, bagaimana cara Lynch membangun kekayaannya tersebut? Lynch itu masa kecilnya bisa dibilang bukan orang yang berkecukupan harta, karena dia menjadi anak yatim sejak usia 10 tahun setelah ayahnya Thomas Lynch meninggal karena kanker. Untuk itu Lynch mulai membantu ibunya mencari uang dengan cara menjadi caddy golf. Dari part-time sebagai caddy golf itulah Lynch menemukan pengetahuan baru tentang dunia saham. Dari situ Lynch mulai mendengar dan mencatat saham-saham yang diomongin oleh para anggota klub. Lalu dia mencari tahu tentang saham-saham tersebut di koran. Dari sini Lynch langsung memahami bagaimana pasar saham itu bekerja dan itu sangat masuk akal gitu. Meski saat itu Lynch cuma jadi penonton harga saham naik dan turun karena dia juga nggak punya uang untuk mulai investasi. Adapun Lynch mulai berinvestasi saham setelah dirinya kuliah di Boston College. Lynch pun bisa kuliah karena dapat beasiswa bantuan keuangan senilai $300 AS. Namun sebenarnya uang bantuan pendidikan itu belum cukup juga bagi Lynch karena biaya ongkos untuk bisa ke Boston itu dan biaya hidupnya juga sangat tinggi. Untungnya aja Lynch tuh punya tabungan sekitar $700 AS dari hasil kerja sebagai caddy golf selama 1 tahun. Selama kuliah, Lynch pun melakukan riset industri angkutan udara. Di sini Lynch tertarik dengan salah satu emiten yakni Flying Tiger. Lynch pun menginvestasikan seluruh tabungannya sekitar $1.000 AS selama dia kuliah itu ke sana. Tanpa disangka, saham Flying Tiger tuh meroket tinggi di luar dugaan Lynch karena sentimen rencana AS serang Vietnam. Di sini Lynch membuat istilah bagger yang diambil dari istilah baseball yang sangat disukainya. Saya pikir saya telah mendapatkan 10 bagger pertama, katanya waktu itu. Dari investasi di Flying Tiger ini, Lynch sampai bisa lulus S2. Setelah itu, Lynch bisa bekerja sebagai fund manager di Fidelity Magellan Fund sejak 1977. Lynch pun menjadikan Fidelity sebagai fund manager yang awalnya nggak dikenal pada 1977 karena asetnya pun cuma $18 juta AS, menjadi sangat dikenal dengan dana kelolaan hingga $14 miliar AS pada tahun 90. Dan saat itu juga Lynch memutuskan pensiun di usia 46 tahun, di mana itu hitungannya ya masih cukup muda lah ya untuk pensiun. Dan kini dia aktif di kegiatan filantropis dan juga investasi pribadinya. Kesimpulannya, ada 2 cara untuk bisa menjadi kaya raya. Pertama, membangun bisnis yang bisa menghasilkan uang atau bisa dijual kepemilikannya ke pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Dari uang itu kita putar lagi untuk bikin bisnis yang lebih besar lainnya dan bisa menghasilkan uang yang lebih besar lagi. Atau bisa juga terus membangun bisnis yang sama dengan prospek pertumbuhan yang oke sehingga aset kita juga bisa terus bertumbuh. Lalu kedua, menjadi seorang spesialis di suatu bidang dan jadilah yang terbaik di sana sehingga hargamu bisa menjadi setinggi langit, yang artinya kamu membutuhkan yang namanya knowledge yang sangat tinggi di skill tersebut. Namun dari poin pertama dan kedua, tetap dibutuhkan yang namanya pengelolaan uang. Karena sebanyak apapun uang yang kamu dapatkan, kalau nggak dikelola dengan baik, jadi juga bokeh. Untuk itu, dari konten ini kita belajar, kalau mau jadi kaya itu, bangunlah pendapatan aktif yang lebih banyak dari bisnis atau nggak bekerja. Lalu dikelola dengan berinvestasi. Jadi, investasi itu bukan jalan untuk menjadi kaya, tapi jalan membantumu menumbuhkan aset yang dimiliki agar bertumbuh lebih cepat. Uang investasi dari mana? Ya dari kerja atau berbisnis lah, setuju nggak?